tujuan. Kemudian untuk fungsi pembatasnya, yang pertama adalah pembatas supply-nya, jadi sumbernya. Jadi jumlah semua unit, misalnya tujuannya X11 ditambah X12, jumlah yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1, sumber 1 ke tujuan 2, sumber 1 ke tujuan 3, sumber 2 ke tujuan 1, sumber 2 ke tujuan 2, dan seterusnya. Itu harus sama dengan jumlah kapasitas dari sumber. Sumbernya itu totalnya berapa. Terus D itu adalah demand. Jadi tujuannya itu totalnya minta berapa. Jadi sama X11 ditambah X12 ditambah X13 dan seterusnya itu harus sama dengan jumlah demand atau jumlah permintaannya. Nah, ini fungsi formulasi model matematisnya. Oke, saya langsung ke contoh ya. Nah, ini tadi notasinya ya, daftar lambangnya atau definisi dari masing-masing notasi tadi. Oke, nah langsung aja saya, ada contohnya. Oh, ada. Bentar. Biar enak. Oke, ini kita baca bareng-bareng contohnya. Jadi suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di tempat yang berbeda. Di tempatnya ada P1, P1, P2, dan P3. Di mana masing-masing itu kapasitasnya 120, 80, dan 80. Jadi P1 itu kapasitasnya atau bisa ngirimnya 120, P2 itu 80, dan P3 itu 80. Kemudian produk kain yang dihasilkan itu dikirim ke ketiga lokasi gudang, yaitu G1, G2, G3. Di mana kapasitas atau permintaan gudang itu G1 itu 150, G2 70, G3 60. Kemudian ongkos angkutnya itu seperti ini ya, saya tuliskan di sini. Jadi dari P1 ke G1 itu ongkosnya 8, P1 ke G2 itu ongkosnya 5 per unit ya. Jadi per unit produk. Ini ongkosnya untuk per unit. Per unit. Selalu per unit ya. Kemudian P1 ke G3 itu 6 dan seterusnya. Jadi ini adalah ongkos angkutnya. Nah, sekarang kita langkah pertama kita modelkan dulu ke model matematis. Kalau bingung kita gambarkan dulu aja. Jadi gambarnya seperti ini. Pabriknya ada 3, P1, P2, P3, lalu gudang yang selanjutnya kita sebut sebagai demand, itu ada 3, G1, G2, G3. Terus supply-nya ini ada ini ya kapasitas masing-masing, yaitu P1-nya 120, kemudian P2-nya 80, P3-nya 80, lalu untuk G-nya itu yang untuk gudang 1 150, G2 70, dan G3 60. Oke, langkah pertama kita buat model matematis. Jadi kita lihat dulu, kalau model matematis biasanya yang pertama adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya selalu meminimize ya, minimize biaya transportasi. Nah, biaya transportasi total itu berapa? Biaya transportasi total itu berarti kan jumlah produk yang ditransportasikan dikalikan dengan unit produknya ya. Jumlah unit produknya. Misal ya, kalau dari P1 ke G1 itu kita simbolkan sebagai jumlah produknya X11. Terus dari gudang 1 ke dari pabrik 1 ke gudang 2 itu berarti X12, dari pabrik 1 ke gudang 3 X13.
Ini jumlah unit ya. Sama ini berarti 21, X22, X23, X31, X32, dan X33. Nah, jadi X adalah jumlah unit yang akan ditransportasikan dari masing-masing gudang, masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Yang kita cari nanti nilai X-nya. Nah, berarti untuk fungsi tujuannya berarti kan kita ingin meminimize total biaya ya, seluruh total biaya. Jadi kita kalikan dengan biayanya, jumlah unit dikalikan biayanya. Nah, berarti 8X11 ditambah 5X12 ditambah ini ya 6X13 ditambah semuanya ya ditulis, sorry, 15 kali X21 ditambah 10 kali X22 ditambah 12 kali X23 ditambah 3 kali X31 ditambah 9 kali X32 dan terakhir 10 kali X33. Nah, ini fungsi tujuannya. Sekarang fungsi batasan. Oke, kita lihat di gambar ya. Fungsi batasan itu berarti yang ada dua, supply dan demand. Oke, ini saya tulis dulu ya. X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X31, X32, dan X33. Sekarang untuk yang supply pabrik 1 dulu. Nah, pabrik 1 ini dia menyuplai kemana aja? Dia menyuplai ke G1, G2, dan G3 ya. Pura-puranya ke G1, G2, dan G3 dulu. Di mana jumlahnya berarti X11, X12, dan X13. Dan kapasitas pabriknya itu 120. Penjumlahan dari X11, X12, dan X13 itu harus sama dengan 120. Jadi fungsi batasan yang pertama, X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 120. Sekarang supply yang kedua, 80. Pabrik 2 itu dia mengirim ke G1, G2, dan G3 ya. Jadi dia bisa mengirim ke G1, G2, dan G3. Jadi jumlahnya X21, X22, dan X23. Jadi X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan kapasitas dari pabrik 2. Selanjutnya yang pabrik 3. Nah, berarti pabrik 3 itu bisa mengirim 80, di mana jumlahnya X31 ditambah X32 ditambah X33. Sama dengan 80. Oke, ini yang batasan untuk supply. Sekarang batasan yang untuk demand-nya. Kita lihat demand. Gudang 1 itu dia minta 150. Nah, 150 itu bisa dikirim dari mana? Bisa dikirim dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Berarti yang pabrik 1 itu yang X1, pabrik 2 itu yang X21, pabrik 3 yang X31. Jadi
Sini ya. X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 150. Itu untuk yang gudang 1. Sekarang yang gudang 2. Gudang 2 minta 70, di mana bisa dikirim dari X2. Sorry. X12 ditambah X22 tambah X32. Besarannya 70. Lalu yang ketiga, gudang 3 mintanya 60. Di mana bisa dikirim dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3, yaitu besarannya untuk dari pabrik 1 itu X13, pabrik 2 itu X23, dan pabrik 3 X33. Oke, nah inilah yang disebut dengan batasan dari demand. Jangan lupa, nanti ada batasan non-negatifnya, karena nggak mungkin barang itu dikirim kurang dari 0 ya. Jadi paling kecil itu 0. Dan seterusnya. Itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini kalau kalian selesaikan dengan simplex, pusing ya menyelesaikannya. Nah, nanti bisa pakai software atau bisa pakai metode yang saya jelaskan berikut ini nanti. Jadi kita belajar dulu cara bikin cara bikin ini model matematisnya. Nanti kalau 10 menit lagi putus, tolong di join ulang ya. Ini ternyata Zoom Prodi-nya belum diperpanjang. Gitu. Oke. Ini tadi ya model matematisnya. Nah, ini kalau kita gambarkan, jadi ada yang disebut dengan tabel transportasi. Nah, tabel transportasi itu bentuknya seperti ini. Ini dari sumbernya ada berapa? Ada berapa sumbernya, ke-nya tujuannya kemana. Nah, ini jumlah supply dari masing-masing sumber. Sedangkan yang bawah ini jumlah permintaannya dari masing-masing tujuan. Terus ada kotak-kotak kecil di sini. Nah, ini isinya adalah biayanya. Jadi biaya dari sumber 1 ke tujuan 1 berapa, ditulis di sini. Nah, X ini nanti kita akan cari nilai X-nya. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk yang kasus tadi kan pabriknya ada 3 ya. Saya tulis di sini P1, P2, P3, kemudian tujuannya ada 3 gudang, G1, G2, dan G3. Ini adalah biayanya ya, biaya transportasi dari pabrik 1 ke gudang 1, ini pabrik 1 ke gudang 2, dan seterusnya. Ini biayanya. Lalu yang di sini ini adalah kapasitas sumbernya. Jadi dari pabrik 1 tadi bisa mengirim 120 kolom supply ya, berarti ini 120, terus pabrik 2 bisa ngirim 80, dan pabrik 3 80. Terus untuk demand itu G1-nya mintanya 150, G2 70, dan G3 60. Di mana supply dan demand-nya pada kasus ini nilainya sama ya, kalau dijumlah nilainya sama. Nanti kalau beda gimana antara supply dan demand-nya? Bisa sangat mungkin terjadi di kehidupan nyata di mana demand dan supply-nya itu beda. Nah, nanti ada cara khusus untuk menyelesaikan kasus yang seperti itu. Oke. Jadi langkah pertama, kalian harus bisa dulu membuat yang namanya tabel transportasi dari suatu kasus. Ya, tabelnya. Jadi kalian pindahkan ke tabel transportasi seperti ini. Oke. Nah, jadi terus bagaimana cara menentukan X1, X2 tadi, cara menentukan besarannya gimana? Tujuannya tetap ya, ingin biayanya minimum. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut? Jadi ada 2 cara, 2 metode ya. Yang pertama kita menentukan solusi awal dulu. Kalau solusi awal sudah ditentukan, kita
lanjut ke solusi optimal untuk memastikan bahwa solusi awal yang tadi kita kerjakan itu apakah masih bisa diotak-atik lagi supaya biayanya jadi terkecil. Oke, kemudian metode yang ini yang kita pelajari hari ini, yang ini ya. Jadi kita akan belajar 3 metode ini. Untuk yang solusi awal, ada metode pojok kiri atas atau NWC biasanya, Northwest Corner. Northwest Corner itu pojok kiri atas ya, Northwest. Kan kalau digambar mata angin, sini utara, ini selatan, ini barat, ini timur ya. Sorry, ini saya pakai campur. North. Nah, oke. Nah, Northwest Corner itu berarti ada pojok kiri atas, berarti ada di sini. Nah, jadi kita nanti mulai dari sini. Nanti kita lihatlah caranya. Lalu yang kedua adalah metode least cost atau biaya terkecil, dan yang ketiga Vogels atau Vogels Approximation Method atau FAM. Ya, terus solusi optimal ada 2 cara, stepping stone dan MODI atau modification distribution. Oke, kita langsung ke yang metode NWC atau Northwest Corner dulu. Nah, jadi metode Northwest Corner itu, jadi kita mulai alokasikan di titik atau di kotak Northwest Corner di pojok kiri atas. Pojok kiri atasnya di mana nih? Ini kotak-kotaknya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 kotak. Pojok kiri atasnya di mana? Di sini. Nah, ini adalah pojok kiri atas. Jadi kita mulai alokasikan ke sini. Nah, kotak ini milik siapa sih? Kotak ini berarti alokasi dari pabrik 1 ke tujuan 1 ya, ke gudang 1. Ke gudang 1. Nah, terus kita lihat gudang 1 ini mintanya berapa sih? Dia mintanya 150 ya. Sedangkan dari pabrik 1 hanya bisa mengirim 120. Gudangnya mintanya 150, tapi pabriknya hanya bisa ngirim 120. Berarti yang dikirimkan berapa? Yang dikirimkan. Gudang minta 150, tapi tadi pabrik hanya bisa mengirim 120. Ya. Jadi yang dikirimkan berapa? Ya, berarti yang dikirimkan semuanya ya. Semua yang ada di pabrik 1 untuk ke gudang 1. Nah, jadi saya gambarkan ke sini. Nah, jadi suplai di gudang di pabrik 1 dikirimkan semua ke pabrik ke gudang 1 120. Sehingga gudang 1 ini tinggal 30 lagi ya. Karena kan 120-nya sudah terpenuhi dari pabrik 1. Jadi gudang 1 tinggal 30 lagi butuhnya. Nah, berarti karena pabrik 1 ini sudah menyuplai semuanya, jadi yang ini habis ya, yang ini nggak bisa lagi diisi, yang ini juga nggak bisa lagi diisi. Ini nggak bisa lagi diisi, yang kotak ini juga nggak bisa lagi diisi, karena sudah habis, dikirim ke gudang 1 aja. Di gudang 2 nggak bisa lagi, gudang 3 nggak bisa lagi, dikirim dari pabrik 1. Jadi ini enaknya sih kita coret aja biar enak. Loh, ini gerak sini. Nah, selanjutnya ya, ini sudah terisi, ini kita coret ya, kita arsir gitu. Kita arsir enaknya, biar enak. Nah, sekarang kita lihat lagi, kotak kosongnya ada di mana? Kotak kosongnya berarti ini. Nah, kalau metode Northwest Corner, kita mulai dari pojok kiri atas lagi. Nah, pojok kiri atasnya yang mana? Yang ini ya. Dari 6 kotak ini, pojok kiri atasnya kan ini. Nah, ini berarti dari pabrik 2 ke gudang 1 juga. Nah, pabrik 2 bisa ngirim 80. Sedangkan
gudang 1 itu tinggal 30 lagi permintaannya. Nah, jadi yang dikirimkan berapa? Yang dikirimkan berapa? 30 ya. Kan dia mintanya 30 lagi, sedangkan pabrik 2 bisa ngirim 80. Ya, jangan lebih dari yang dia minta ya. Jangan dikirim yang lebih dari minta, sesuai dengan yang dia minta. Berarti kita kirimkan di sini 30. Nah, berarti untuk yang gudang 1 sudah terpenuhi semua. Berarti sini saya arsir. Ini sudah terpenuhi semua. Sudah terpenuhi semua. Yang untuk gudang 1. Nah, sedangkan yang apa ini namanya? Yang pabrik 2 itu tadi dikirim 30, berarti tinggal sisa 50 lagi ya. Kan tadi bisa ngirim 80, sudah dikirim 30, berarti sisa 50 lagi. Nah, berarti kotak kosongnya yang mana aja sekarang? Kotak kosongnya berarti ini, dan yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat pojok kiri atas yang mana berarti kalau kotak kosongnya ini. Berarti yang ini ya. Nah, ini pabrik 2 ke gudang 2. Nah, pabrik 2 itu tinggal 50. Sedangkan gudang 2 itu mintanya 70. Minta 70, tapi hanya bisa dikirim 50. Berarti semuanya kita kirimkan ya. Nah, 50 kita kirimkan ke sini. Jadi untuk pabrik 2 itu habis. Karena 50 sudah dikirim semua. Habis. Kalau habis saya arsir aja.